Cara Allah menyayangimu bukan meringankan masalahmu, tapi menguatkan jiwamu sehingga sehebat apapun masalahmu, kamu akan bertahan dan tidak menyerah begitu saja. Cara Allah menyayangimu bukan meringankan bebanmu, tapi mengkokohkan pundakmu sehingga seberapa apapun beban yang kau pikul, kamu akan mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Ashfi. Farel melaju mobilnya menuju apartemen Randy. Ya, memang Farel dan Randy bersahabat sejak dulu masih kecil. Itulah kenapa Farel mempercayai dan memilih Randy sebagai sekretarisnya. Sejak Randy diangkat menjadi sekretaris Farel, sejak itu pula Randy mulai bersikap formal, karena Randy tahu Farel sudah menjadi atasannya. Pikiran Farel sudah campur aduk. Farel harus meminta pendapat seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Salah satu orang yang mengerti Farel adalah Randy. Farel ingin meminta pendapat dan menemui Nabila. Namun sayangnya, kekasihnya itu sedang bepergian ke luar negeri kemarin siang bersama kedua orang tuanya. Dan Nabila akan berada di sana selama 1 bulan. Tentu Farel sekarang merasa galau sekali. Sudah ditinggal oleh kekasihnya, dan saat ini pula bertengkar dengan kedua orang tuanya. Farel sampai di depan apartemen Randy. Farel melangkahkan kakinya menaiki lift menuju lantai 2. Farel masuk saja ke apartemen Randy karena Farel mengetahui PIN apartemen Randy. Woi, main masuk saja. Kau pikir gak ada orang apa? Ucap salam, Kak, kata Randy terkejut. Farel hanya memandang malas dan langsung mengempaskan tubuhnya ke atas kasur. Bodoh amat, lo lupa gue ini atasan lo, ketus Farel tanpa menoleh ke Randy yang masih kebingungan karena kedatangannya. Lupa gue, Farel. Sorry Pak Direktur kejam. Jaga ucapan lo, Ren. Lo mau gue turunin gaji lo? Ya elah, Rel. Kan ini tidak di lingkungan perusahaan. Sudah, gue tidak ingin berdebat lebih lanjut dengan lo. Gue datang ke sini untuk meminta bantuan lo, ucap Farel to the point. Giliran ada masalah, baru datang ke apartemen gue. Kan lo temen gue, ya wajar lah. Lo punya masalah apa sih? Sampai-sampai lo minta gue bantuin lo. Kan lo Farel Hartono, orang hebat gitu. Masa nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sih? Cerocos Randy, dan Farel muak mendengar ocehan sahabatnya itu. Bisa nggak menurut lo itu diam? Gue datang ke sini meminta pendapat lo, bukan ocehan tak penting itu. Santai lah. Sekarang apa masalah lo? Kata Randy mulai serius. Farel pun bangkit dan duduk di tepi ranjang. Gue punya masalah sama kedua orang tua gue, Ren. Masalah apa? Gara-gara istri gue, Ren. Istri? Sejak kapan lo punya istri dan menikah? Kenapa lo nggak mengundang gue, Rel? Kata Randy dengan ekspresi tidak percaya. Karena Randy mengetahui Farel masih menjalani hubungan dengan Nabila. Farel menghembus nafas panjang dan mulai menceritakan awal mula pernikahannya sampai menjadi masalah besar untuk dirinya sendiri saat ini. Randy pun mendengar penuh antusias. Itu ceritanya. Sekarang gue minta lo bantuin gue. Kalau lo gak ingin kehilangan pekerjaan lo juga. Randy diam setelah mendengar cerita panjang Farel. Randy jadi ikut iba kepada Ashfi. Ren, lo dengar gak? Iya, gue denger, Rel. Kenapa lo nangis? Kata Farel, dan Farel tertawa terbahak-bahak melihat Randy menangis. Cerita lo sedih, Rel. Gue kasihan sama istri lo. Kalau gue jadi istri lo, gue sudah kabur sejak dulu deh. Istri lo wanita hebat, Rel. Kenapa lo kejam kepadanya? Jangan jadikan gara-gara hutang lo menyiksa istri lo. Farel berpikir dan termenung sejenak. Farel mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut sahabatnya itu. Mendengar perkataan Randy, Farel merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Randy, jangan belain istri gue. Gue ini sahabat lo. Kenapa lo memihak sama istri gue yang tak kau kenal?
Gue tidak memihak kepada siapapun, Rel. Gue tidak habis pikir kau menikah dengan Asfi hanya menjadi pajangan di rumah lo. Rel, istri lo punya hati juga. Bisa gue bayangkan bagaimana Asfi menahan cemburunya. Dan lo menyiksa lagi. Randy menggelengkan kepalanya. Randy sedikit kecewa dengan Farel. Sementara Farel diam membisu mendengar perkataan Randy. Pantaslah, mertua dan orang tua lo marah besar, Rel. Mana ada orang tua, apalagi ibu Asfi melihat putrinya disiksa. Sudah, Ren. Sekarang gue minta pendapat lo. Bagaimana cara membuat Asfi kembali lagi bersama gue? Minta maaf lah. Kau bodoh juga. Gue tahu, gue harus minta maaf. Tapi kan lo tahu gue gak pernah minta maaf kepada siapapun. Gue gak sudi, Ren. Untuk saat ini, buang gengsi lo jauh-jauh. Memang sedikit kemungkinan Asfi bisa memaafkan lo. Apalagi mertua lo. Farel mendengus kesal dan mulai frustasi. Selama ada usaha, gue yakin istri lo akan kembali lagi ke lo, ucap Randy dan menepuk pundak sahabatnya itu. Tapi lo minta maaf kepadanya tulus dari hati lo atau karena ancaman papa lo? Tanya Randy penuh selidik. Violet tersenyum sinis. Tentu saja karena ancaman papa. Mana mau gue jemput istri yang gak ada gunanya. Hanya menangis saja yang dilakukan. Randy menggelengkan kepalanya. Terserah lo, Daryl. Kapan lo mau pergi ke rumahnya? Sekarang. Baiklah. Sekarang kita pergi ke sana. Sebelum istri lo mengurus perceraian besok, lo harus berpura-pura tulus minta maaf kepadanya, dan lo harus berbicara dengan lemah lembut nanti di sana. Saran Randy pasrah. Randy tidak ingin berdebat lagi dengan Farel, karena Randy akan tetap kalah kalau berdebat dengan Farel. Oke, mari kita pergi. Farel dan Randy berlalu dari apartemen. Mereka segera menuju rumah Asfi. Beberapa menit kemudian, mobil Farel berhenti di halaman rumah minimalis bercat hijau Tosca yang nampak sederhana, namun tetap bersih dan terawat. Ini rumah istri Lorel, tanya Randy setelah mobil berhenti. Iya. Woi, cepat keluar. Kenapa masih diam di dalam mobil? Heran Randy. Farel pun keluar dari mobilnya. Nafas Farel tiba-tiba ngos-ngosan dan jantung berdebar-debar tak karuan. Lo gugup, Rel. Iya, Ren. Kenapa gue jadi gugup gini sih? Randy hanya tersenyum sumringah. Karena lo cinta sama istri lo. Aw, sakit, Rel. Lirih Randy karena Farel menjitak kepalanya. Makanya jaga omongan lo. Ayo, sudah, kata Farel dan mulai berjalan ke pintu rumah Asfi. Ketuklah, saran Randy. Farel pun mengetuk pintu rumah Asfi. Farel, kalau ketuk pintu itu pelan dong. Lo kayak rentenir untuk nagih hutang. Dan ucapin salam, Ibu Randy. Farel mengikuti saran Randy. Assalamualaikum Asfi. Lidah Farel benar-benar kaku untuk mengucapkan salam. Asfi yang sedang membaca Al-Quran segera mengakhiri bacaannya setelah mendengar salam dan ketukan pintu dari luar rumah. Waalaikumsalam. Iya, sebentar, sahut Asfi dan segera membuka pintu rumahnya. Dek, setelah membuka pintu rumah, betapa terkejutnya Asfi dengan seseorang yang ada di hadapannya sekarang. Mata Farel dan Asfi bertemu beberapa detik. Asfi segera menepis pandangannya, dan Asfi hanya menunduk kepalanya. Asfi belum siap melihat lelaki yang ada di hadapannya sekarang ini. Apakah begini kamu menyambut tamu? Kamu hanya diam di situ dan tidak menyuruh kami untuk masuk, kata Farel sambil menaikkan alisnya sebelah. Santai bro, ucap Randy untuk mengendalikan emosi sahabatnya. Maaf mas, silakan masuk, jawab Asfi gugup. Yang ada di pikiran Asfi sekarang ini, Farel datang ke rumahnya untuk menyerahkan surat perceraiannya mereka. Secepatnya itu kah mas? Batin Asfi sedih. Farel dan Randy pun masuk dan duduk di ruang tamu rumah Asfi. Hening beberapa saat sebelum akhirnya Asfi membuka obrolan. Mas, aku panggil Umi sebentar, ucap Asfi lalu bangkit. Saat hendak bangkit dan berjalan menuju kamar Uminya, Asfi kaget bukan main. Farel menahan tangan Asfi dan langsung memeluk tubuh Asfi. Maafkan aku, ucap Farel dengan suara melemah.
Randy yang melihat tingkah Farel pun terkejut. Ini di luar ekspektasi Randy. Kau mencintainya, Farel, tapi egomu itu terlalu tinggi, gumam Randy, dan seulas senyum tipis di bibirnya. Senang, sedih, Asfi benar-benar tidak mengerti dengan Farel. Bulir air mata keluar begitu saja. Maafkan aku, Asfi, ucap Farel lalu menatap lekat mata Asfi. Farel ingin mengatakan bahwa dia tidak berbohong dengan perkataannya. Air mata Asfi lolos dengan derasnya. Farel segera menghapus air mata itu. Jangan menangis lagi. Aku tidak ingin membuat hatimu terluka. Maafkan, Mas. Mas, Asfi tidak mimpi kan? Kata Asfi tidak percaya. Kamu tidak mimpi. Mulai detik ini, aku akan mencintaimu dan menjadi suami yang baik buat kamu. Maafkan, Mas, kata Farel dan memeluk tubuh Asfi dengan penuh rasa bersalah. Dan tak terasa, bulir air mata keluar secepat kilat. Farel menghapuskannya. Randy yang menyaksikan dengan sedih itu pun ikut terhanyut dalam kesedihan mereka.